Halo Gan, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya di channel Bestek ID. Kali ini kita berkesempatan untuk mereview ROM yang sudah kita install kurang lebih hampir 8 hari ya Gan. Mohon maaf ini udah lebih dari 2-3 hari. Untuk ROM ini saya sudah pakai hampir 8 hari ya Gan. Ini adalah salah satu requestan dari kolom komentar, yaitu Bang siapa yang namanya Irfan Jawa nih. Ini Bang Irfan, dia request, Bang, kapan review MIUI 13-nya? Mohon maaf untuk hari ini mungkin uploadnya belum begitu normal ya, tapi sekarang insya Allah saya akan normalin dari uploadnya. Untuk sekarang kita akan bahas dari MIUI 13 ini yang sudah kita pakai hampir 8 hari lebih. Dari ininya berapa ini? Kita lihat ininya. Malah hampir 10 hari ya kan di sini. Terus buat pembahasan seperti biasa di sini, kebetulan memori internalnya udah kepake hampir 26 GB sendiri. Ini udah hampir mau penuh ya kan di sini. Tapi untuk performa menurut saya sih ya sama halnya kayak ROM MIUI pada umumnya di sini. Ya dari multitasking bisa dijalankan dengan baik. Cuman ada satu hal yang saya agak sedikit nggak rekomenin ROM ini buat kalian kalau kalian punya M-banking, itu aja. Kalau kalian nggak punya M-banking, ROM ini bisa saya rekomendasikan buat kalian semua ya kan. Tapi kalau kalian punya punya M-banking, saran saya jangan ya kalau mau icip-icip nggak apa-apa, cuman kalau buat harian jangan ya kan. Nah, langsung kita cus ke pembahasannya. Seperti biasa untuk pembahasannya di sini kita akan membahas dari beberapa segmen, yaitu dari tes performa, lalu dari fitur-fitur, lalu kita akan tes gaming, lalu kita tes dari penggunaan baterai, lalu yang terakhir kita tes kamera dan juga kesimpulannya ya kan. Untuk tutorial instalasinya kalian bisa cek aja di channel saya, ada di situ, atau kalian bisa tonton aja sampai habis. Nanti di akhir video ada slide-nya saya tampilkan di situ ya kan. Langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, itu dari fitur-fitur yang ada di ROM MIUI 13 ini. Langsung aja cus ke pembahasannya kan. MIUI 13 Global Stabil ini adalah ROM pontlingan dari ROM Mi Note 10 yang yang Pro, itu yang ada layar kameranya hampir sama kayak Huawei P30 Pro ya kan. Nah, waktu kalian awal install nanti, pertama kali kalian install ROM ini, nanti tampilannya nggak akan seperti ini ya kan, tapi tampilannya agak sedikit ngebug. Ngebugnya gimana Bang? Yaitu ngebugnya satu, di bagian icon ini nanti itu tulisan setelannya itu agak sedikit mendelep ke bawah. Itu kenapa Bang? Itu karena DPI-nya terlalu besar. Kan ROM portingan ini dari ROM Mi Note 10 Pro, dimana untuk layarnya sendiri ukurannya hampir sama kayak Mi 11T, dan juga dia tipenya panjang kayak Huawei P40 Pro, yaitu 20:9. Jadi buat ininya agak sedikit nih. Cara buat ngatasinnya saya sudah share di kolom komentar atau di deskripsi video pas di instalasinya. Kalian cukup ke setelan, kalian cari aja DPI, scroll ke bawah, kita pilih setelan tambahan, scroll ke bawah lagi, opsi pengembang, scroll ke bawah lagi, kita cari DPI di sini ya. DPI, mana DPI? DPI, misalnya DPI aja. Kita cari DPI, mana DPI? Oke, kita cari DPI-nya. Luas lebar layarnya nih, lebar terkecilnya. Kalian setting ke 370 dp seperti ini ya kan, bukan dp persik tapi dp seperti itu. Jadi otomatis nanti insya Allah layarnya akan normal seperti ini ya kan. Nah, untuk fitur-fitur dari ROM MIUI 13 ini ya nggak ada sih ya kan, untuk fitur-fitur spesial sih nggak ada. Cuman halnya sama kayak ROM MIUI 13 pada umumnya. Di bagian tampilan di sini ada AOD, cuman saya nggak diaktifkan. Seperti biasa untuk AOD ini nggak saya rekomendasikan buat kalian dinyalain karena ini adalah layar IPS. Takutnya bisa burn in atau shadow ya kan di situ. Lalu di sini juga ada settingan lain. Terus ada mode saku. Ini mode yang dimana kalau kita tutup seperti ini, nanti ada tulisan ininya, jangan tutupi area earphone seperti itu ya kan. Iya, fitur ini nggak terlalu bermanfaat, cuman kadang suka error kalau semisal bagian earpiece-nya ini kotor ya kan. Untuk fitur-fitur lainnya di sini di bagian notifikasi pusat kontrol nggak jauh berbeda. Lalu di bagian ini ya mungkin nggak ada yang dibawa-bawa ya. Dari ininya pun, dari fingerprint, dari lain-lainnya pun aman ya kan, nggak ada kendala. Terus ada face unlock juga di sini. Lalu untuk dari baterai awet. Lalu dari fitur-fitur spesial di sini ada fitur dari bilah sisi, jalan mengambang, ruang kedua, dan mode mudah, seperti itu aja ya kan. Jadi untuk
ROM Kotlin ini benar-benar pure aja, kalau nggak ada settingan tambahan kayak ROM Multi Pro atau MIUI Pro atau Remote.UI dan lain-lainnya ya kan. Jadi untuk seperti ini, dan dari fitur-fitur mungkin cukup itu aja. Untuk konektivitas semuanya berfungsi dengan baik, dari WiFi lalu Bluetooth. Ini kita tes dari Bluetooth ya kan. Untuk Bluetooth kita tes sebentar, saya ambil HP-nya dulu. Untuk Bluetooth dan lain-lainnya semua berfungsi dengan baik ya kan. Kita tes ini dari Bluetooth-nya. Kita coba pinjam HP yang satunya, ini adalah Redmi Note 10. Kita coba cek. Oke, ada Redmi Note 4. Kita coba sandingkan atau pairing di sini. Kita lihat apakah berhasil, kita pairing dan berhasil ya kan, di pairing. Lalu dari selanjutnya dari hotspot. Untuk hotspot juga berfungsi dengan baik ya kan. Untuk hotspot misal hotspotnya error, di sini kalian nggak bisa untuk transfer sharing ya kan. Nah, ini sebagai contoh kita akan coba tes hotspotnya. Dan ini kita cek di sini hotspotnya kebaca apa tidak di sini. Kita lihat, oke, hotspot ada ya kan, terbaca di sini. Dan untuk konektivitas semuanya berfungsi dengan baik tanpa ada masalah ataupun kendala yang berarti ya kan. Jadi untuk fitur-fitur seperti itu, dan kita ke pembahasan saja dari tes benchmark dari ROM ini. Langsung kita cus ke pembahasannya ya kan di sini. Nah ya kan, untuk tes benchmark kali ini kita ngetes dari ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 buah aplikasi benchmark ya kan. Yang pertama kita tes dari AnTuTu benchmark. Untuk AnTuTu benchmark kita dapat skor kurang lebih 100 ribuan ya kan. Ya ini sama kayak ROM MIUI Pro kemarin ya kan. Malah hanya agak sedikit downgrade malah dari spek performanya. Kemarin MIUI Pro itu dapat di sekitar 110 ribu. Kalau sekarang cuma dapat 108 ribu, turun 2000 poin ya kan. Nggak tahu kenapa buat ini bisa turun, mungkin karena kernelnya kan, ini kernel beda ya kan. Terus di sini juga ada keterangan di sini bahwa HP ini sudah di root. Nah ini yang buat saya nggak merekomendasikan buat kalian yang pengguna M-Banking atau e-wallet, karena nggak bisa diinstal ataupun digunakan dari M-Banking, jadi pasti akan error terus ya seperti ini. Untuk di deskripsi seperti ini, mungkin agak sedikit berbeda kalau kalian di RAM yang cuma 2 GB, agak sedikit penurunan di bagian memorinya ya kan. Untuk suhunya tergolong normal aja ya kan. Untuk ininya maksimal di 40 derajat aja. Lalu kita ke aplikasi selanjutnya, yaitu aplikasi GPUMark Benchmark. Untuk GPUMark Benchmark kita dapat skor kurang lebih 200 ribuan, yaitu di sekitar berapa ini kita lihat, 296.400, hampir sama kayak di Redmi Note 5 Pro. Yaitu Redmi Note 5 Pro itu hampir 350.000 ya kan, berarti beda selisih sedikit aja untuk ininya. Lalu untuk aplikasi selanjutnya dari 3D Mark ya kan. Untuk 3D Mark kita dapat skornya ya standar ya untuk HP-HP kelas low end ke bawah. Pagi ini seri di bawah under 1 juta, malah ya 500-an lah, sekitar segitu ya. Dapat skornya seperti ini. Dari Wildlife Extreme kita dapat skor di 37 dengan average-nya 0,2. Kita bisa lihat grafiknya pun stabil ya kan. Lalu di sini ada Wildlife, di sini bisa dilihat untuk stabilisasinya di 1%, dengan itunya pun baik ya kan, bisa dilihat seperti itu. Nah, ininya detailnya. Untuk penurunan baterai pun tergolong normal ya kan, malah nggak turun sama sekali seperti itu. Lanjut kita ke aplikasi CPU throttling. Untuk sebelumnya kita aktifkan dulu dari mode developernya, mode developer, mode oh ini nggak ada mode ininya, ternyata nggak ada mode ininya, jadi kita gas aja langsung ke buka CPU throttling. Untuk CPU throttling kita tes selama kurang lebih 5 menit, dan kita akan langsung klik start test, dan kita lihat dari segi performa CPU nya throttle atau tidak ya kan. Bisa kita percepat dari videonya. Oke. Dan kita sudah menjalankan dari aplikasi CPU throttling ini kurang lebih sekitar 2 menitan. Bisa dilihat ya kan, di awal-awal kita dapat grafiknya lumayan bagus, dari 100% turun ke 80%, stabil di 85%. Lalu di menit awal anjlok ke 70%, lalu dia CPU-nya naik lagi ke 80%, 85%, lalu anjlok banget, udah kayak saham aja ya kan. Di sini saham kayak ini turun anjlok ke 50%.
lalu stabil di 60, naik lagi ke 70, turun lagi ke 60, naik lagi ke 70, terus turun lagi ke 60, turun lagi ke 50, naik lagi melejit ke 80 ya kan. Setelah habis itu normal lancar seperti itu. Jadi buat ininya mungkin ya karena dari kernelnya aja ya kan, yang menurut saya kalau kalian ada rekomendasi juga ini kan buat HP-nya sudah di root ya kan. Jadi buat ininya kalian bisa bebas mau di custom kernel ataupun di boost dari CPU-nya. Paling resikonya di boros baterai aja sama di HP-nya yang cepat hangat atau panas ya kan, seperti itu. Nah, jadi untuk tes performa seperti itu ya kan. Lanjut kita ke pengetesan dari tes gamingnya. Langsung kita cus ke pembahasan dari tes gamingnya, oke? Dan game yang akan kita bahas pertama yaitu adalah game Mobile Legends ya kan di sini. Untuk game Mobile Legends di sini untuk settingannya kita dapat di Nah, untuk game Mobile Legends kita dapat settingan di ini ya kan, di sini bisa dilihat untuk refresh rate-nya tinggi dengan grafisnya pun tinggi di sini. Kita akan coba main rata kanan di sini. Oke, setting rata kanan semua, rata kanan. Oke. Setting juga dari kontrolnya. Jaringan. Oke, sip. Untuk FPS di lobby di sini dapat sekitar segini kan, bisa dilihat. Dapat di 35 fps sampai di ya 40 fps ya kan, di sini bisa dilihat. FPS sekitar segini. Kita akan main mode ranked. Oke. Dan langsung kita gas. Langsung aja kita dalam in game atau pick hero nya dari gameplaynya, oke? Semoga dapat musuh yang gampang dan kita dapat maniac atau efek ya kan. Dan kita sudah dalam in game dari game Mobile Legends ya kan. Untuk speakernya seperti biasa kencang di sini. Settingnya di 50% sih. Untuk FPS di sini dapat sekitar bisa dilihat ya kan. Tadi dia ini dapat di 50 sampai 45 fps ya kan, bisa dilihat. FPS sekitar segini. Di sini saya sudah mendownload semua data gamenya, jadi istilahnya nggak ada masalah harusnya ya kan. Kita ada lawannya emak-emak ini nih. Agak sedikit repot lawan emak-emak ini tuh, dia shield tebel banget soalnya. Malah darah kita yang habis anjir. Duh, first spot dah. Back dulu. Oh. Malah first spot benar kita. Shield tebel banget tuh emak-emak. Mantap. Jadi untuk ML seperti biasa berjalan dengan lancar. Kita akan bermain satu match di sini dan kita lihat dari performanya. Untuk performa sih seperti biasa, kayak Romeo pada umumnya, nggak jauh berbeda di sini. Nice. Oke, kita skip dulu ke akhir videonya, oke. Nah, ini ya kan kita akan war di sini. Gak kepencet ulti ya kan, maaf. Langsung wait out. Cuman di sini untuk performa seperti biasa di ML itu enak ya kan. Kalau yang game-game ML tuh enak sini. Untuk FPS bisa lihat dapat segini. Ya standar ya buat ininya. FPS-nya bisa-bisa ke comeback nih, bahaya nih. Aduh, comeback dah. Oke, kita skip lagi, kita ke war lagi, oke. Ya guys, kita akan war lagi di sini. Kita lihat dari ininya apakah frame drop kalau lagi war. Oh, kabur ternyata. Oke, kita end aja nih soalnya kalau misal tahan late game agak berbahaya. Mantap, buat war pun enak ya kan, gak ada patah-patah atau frame drop di sini. Bener-bener lancar gitu buat main ML. Jadi buat ganggu aja dulu clear. Aduh.
Jadi buat main ML tuh sudah pasti enak ya kan, dan mantap jiwa. Oke, alhamdulillah kita menang di sini. Untuk ML seperti biasa berjalan dengan lancar, baik, dan juga performanya pun lumayan ya kan buat HP yang sudah harganya 500 ke bawah ya kan di sini. Oke, untuk ML seperti itu dari tes performanya atau tes gamenya. Kita ke game selanjutnya dari game PUBG Mobile. Kita swipe dulu ke game selanjutnya ya kan di sini. Dan kita sudah ada dalam game selanjutnya, itu game PUBG Mobile. Dimana untuk grafisnya di sini untuk PUBG Lite ya kan di sini kita dapat sekitar grafisnya di smooth extreme seperti biasa ini. Nah ini smooth extreme. Oke, kita apa namanya, setting rata kanan. Untuk datanya di sini saya sudah mendownload full ya kan, jadi nggak ada istilahnya download data-data lagi, sudah full. Cuman di sini mungkin ada di koneksinya aja yang agak sedikit apa ya, agak sedikit nge-lag, jadi harap maklum soalnya saya pakai koneksinya koneksi wifi. Tadi main ML tuh sekitar baterainya ada di 96%, seperti itu ya kan. Sekarang baterai ada di 94, jadi berkurang sekitar 2-3% ya. Lumayan irit ya kan buat main ML, itu sekitar 10 menitan main ML tadi. Oke, kita sudah dalam ininya, loading gamenya, dan langsung kita dalam lobby dari game PUBG-nya. Kita skip dulu dari videonya ya kan di sini. Nah ya kan, kita sudah dalam in game dari game PUBG Mobile. Ini terlalu kurang terang ya. Nice. Oke, ini baju sama semua. Untuk FPS-nya kita cari mobil dulu yang dinaikin orang. Kita numpang di sini. Untuk FPS sih seperti biasa ya kan, enak di sini, lancar, nggak nge-lag sama sekali. Mungkin agak di jaringannya aja yang agak sedikit terkendala. Bang, numpang bang. Ayolah. Untuk FPS seperti ini ya kan, di dalam sini dapat di sekitar 55 sampai di 60 FPS ya kan, bisa dilihat. Aneh ya, di mobile tadi nggak dapat 60 FPS, cuman di sini dapat 60 FPS ya kan di sini. Bisa lihat di pesawat juga dapat FPS sekitar segini ya kan. Di sekitar 60 sampai 50 FPS ya kan, dibilang stabil sih stabil, cuman kalau buat ini ya biasa-biasa aja ya, buat performanya tergolong dari chipset yang udah lumayan tua ya kan. Oke, di sini kita ikutin siapa ini ya. Aduh, pada udah turun. Oke, kita ikutin orang. Pingnya di sini agak merah ya kan di sini. Tahu pingnya kenapa nih? Pingnya agak sedikit merah. Oke, kita jam sendiri aja lah daripada nunggu orang kelamaan. Kita jam sendiri aja. Bisa dilihat untuk ininya pun smooth ya kan. Kita ini aja, semoga dapat chicken ya kan di sini. Amin. Tapi kalau nggak dapat nggak apa-apa lah. Main game itu buat ngilangin stres, cuman kalau game sekarang tuh kadang jarang yang buat ngilangin stres, mata stres kadang. Baik, kalau dapat player-player yang aneh gitu. Oke, kita sudah ini, kita cari senjata dulu. Alhamdulillah langsung dapat AKM. Kita cari musuh dulu juga ya di sini. Oke, sepi banget ya. Oke, kita skip dulu videonya, kita cari musuh-musuh dulu ya kan di sini. Kalau ada musuh saya tampilkan dalam video. Jadi untuk PUBG itu bisa berjalan dengan lancar ya kan di sini. Alhamdulillah tinggal satu squad lagi nih. Kita lihat dapat chicken gak kita di sini. Zona akhirnya dari sini nih. Kalau sih kita keliling-keliling dulu ya kan di sini. Ada step nih di depan. Ada step, makan berapa, ada step. AWM lagi. Ini kayak squad terakhir dia, kalau gue kalah sama segini mati nih dia, mereka chicken. Kita lihat dulu. Oke, nggak cuman satu ini, ada banyak ya kan. Untuk PUBG seperti biasa berjalan dengan lancar di sini, nggak ada kendala. FPS-nya pun ya standar-standar aja ya, buat intinya FPS-nya nggak begitu ini banget. AWM bawahnya. Dan kita dapat chicken ya kan, alhamdulillah mantap, winner chicken dinner di sini. Kita dapat MVP juga. Untuk FPS-nya bisa dibilang stabil untuk PUBG Mobile, nggak ya standar lah buat HP kelas low end ke bawah.
juga buat performanya pun baik ya kan di sini. Oke, kita langsung ke review saja dari review penggunaan baterai menurut saya ini. Kita langsung ke slide selanjutnya ya kan di sini. Dan kita ke pembahasan sendiri dari penggunaan baterai menurut saya ini ya kan. Untuk baterai sih ya tergolong ya standar-standar aja di sini, untuk seharian bisa. Cuman ya kalau buat gaming terus agak sedikit boros, terutama ini sebagai contoh. Kita tadi buat gaming dari 100% sampai sekarang itu buat 2 game tadi, buat main ML itu kita sekitar setengah jam nih. Iya, setengah jam saya main ML dari berapa menit tadi, sebelum bikin video juga bikin main ML dulu. Itu berkurang sekitar cuman 3,4% aja. Terus main PUBG, kita tadi main PUBG kurang lebih sekitar 36 menit, berkurang cuman 2,5% aja dari penggunaan baterainya kan. Jadi bisa dibilang untuk ini sih irit, cuman ya kembali lagi ke dari penggunaan kalian. Kalau penggunaan kalian agak sedikit ekstrim kayak saya ini buat main game, mungkin turunnya cepet ya kan seperti ini. Tapi kalau buat kalian yang ya nggak terlalu begitu ini ya kan, cuman mungkin bisa sehari atau 2 harian ya kan. Jadi seperti itu untuk review baterainya. Oke, untuk dari ininya koneksinya saya pakai koneksi WiFi seperti itu. Dan langsung kita ke pembahasannya dari pembahasan kameranya ya kan. Kita ke pembahasan selanjutnya. Oke. Dan kita ke pembahasan selanjutnya yaitu dari penggunaan kameranya ya kan. Untuk kamera di sini ada dua aplikasi yang saya install, yaitu untuk dari bawahnya pakai StockCam UI. Untuk ini saya install dari Gcam. Untuk StockCam UI ini bisa berfungsi dengan baik ya kan, dari hasilnya dari foto atau dari video. Untuk video pun bisa dilihat ininya nggak patah-patah ya kan, nggak istilahnya nggak stutter pas direkam. Juga untuk fokusnya pun baik di sini. Untuk zoom in-nya pun juga bagus seperti itu. Dari potret pun aman. Di sini ada mode kotak juga, panorama, lalu ada manual juga. Untuk manual di sini lengkap ya kan, bisa setting dari white balance, fokus, shutter speed, dan juga ISO. Untuk hasil fotonya seperti ini, bisa dilihat ya lumayan ya kan, buat ininya nggak begitu jelek-jelek amat ya kan. Lalu di sini juga bisa dari Gcam. Untuk Gcam saya pakai Gcam yang ada mode Leica-nya, bisa konflik mode Leica. Untuk hasilnya pun sama, kita bisa setting lagi, fokuskan, jepret. Lalu bisa setting dari video pun normal di sini, dari video juga sama, kita bisa direkam seperti itu. Nah mungkin seperti itu ya tadi. Bugnya cuman di ini aja, di kamera Gcam aja. Mungkin Gcamnya harus cari yang support seperti itu. Untuk hasil foto dan video kalian bisa tonton di slide berikut ini ya kan. Nah ya kan, kalian sudah melihat kan dari hasil foto dan videonya. Jadi kita ke sesi terakhir, yaitu kesimpulan dari ROM ini. Langsung kita cus ke pembahasan kesimpulannya ya kan. MIUI 13 Global Stabil Xiaomi Redmi Note 4X adalah sebuah custom ROM portingan dari dari HP Mi Note 10 Pro, yang dimana menurut saya sih dari segi tampilannya itu lebih fresh, lebih baru, sama halnya kayak ROM-ROMnya pada umumnya. Cuman yang fitur-fiturnya pun ya standar-standar aja kayak ROM biasanya. Untuk dari tes performanya pun ya standar sih, nggak ada peningkatan, kecuali kalau kalian di custom kernel mungkin akan lebih bagus di situ. Untuk di sini mungkin kelemahannya kalau kalian punya M-Banking atau e-wallet. Soalnya untuk M-Banking dan e-wallet tuh nggak bisa digunakan ya kan, karena ini HP sudah di root otomatis dari bawaan ROM-nya. Jadi buat kalian kalau yang suka root pasti senang dengan adanya ROM ini. Cuman kalau kalian pengguna M-Banking agak sedikit bisa gigit jari bisa juga, atau senang juga bisa juga. Dibuat seperti itu dari pembahasannya. Untuk yang mau request ROM apa lagi yang dibahas, boleh aja di share di kolom komentar ya kan. Mohon maaf sebelumnya untuk videonya agak sedikit lama dari saya tampilkan ini, karena kan ya agak sedikit masalah dan juga sedikit ya karena kerjaan juga seperti itu. Terima kasih nonton sampai akhir, dan jumpa lagi di video selanjutnya sob. Adios dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Oke,
dan bye bye.